Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ibnu Lambang di materi kuliah. Dan di materi kali ini kita akan membawakan materi dari struktur data, yaitu queue linear. Pasti queue linear itu bisa kita sebut juga sebagai antrian yang linear. Di pengertiannya yaitu suatu kumpulan data yang penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada satu ujung atau tile di ujung yang paling akhir, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain atau ujung yang head. Nah, di pengertian ini kita masih bingung kan? Nah, sekarang ini kita akan melihat contoh dari queue linear dalam kehidupan sehari-hari. Gambarannya seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mengalami antri dalam mungkin belanja atau di supermarket, minimarket, di apotek. Ya pasti kalian pernah mengalami antri kan. Nah, prinsipnya kalau antri kan, kalau misalnya di minimarket nih, teman-teman, pasti kan kalau yang masuk pertama kali atau yang antri pertama kali ke meja kasir itu adalah yang keluar pertama kali juga. Nah, bedanya dengan stack yang kemarin kita pelajari, kalau stack itu yang pertama kali masuk, dia akan terakhir kali keluar. Dan biasanya teman-teman kalau antri itu ada batas antrinya, batas maksimal antriannya. Nah, itu kita sebut sebagai batas antrian. Dan di sini kita bisa deskripsikan, teman-teman. Di awal ini adalah head. Dia pertama kali antri. Dan dia akan pertama kali keluar ketika sudah dilayani oleh si kasir. Nah, yang terakhir ini adalah tile. Nah, untuk pengimplementasian dalam data, kita bisa lihat di sini. Misalnya ini ada, ya di sini ada in queue, ada dequeue, head, dan tail. Nah, head dan tail kita bisa udah tahu di sini. Ini adalah head dan tail. Ini adalah data yang pertama kali masuk. Ini adalah data yang terakhir kali masuk. Nah, di in queue itu masuknya dari sini, teman-teman. Data yang pertama kali masuk dia taruh di paling depan. Nah, tapi di the queue itu data yang pertama kali masuk dia yang pertama kali keluar di sini. Nah, batas ini atau batas antrian di sini kita sebut batas. Di sini ada kotak yang ada di ini. Kotak yang menampung variabel, teman-teman. Nah, ini kita buat batas. Ini di sini kotaknya maksimal 5. Jika misalnya 5 udah terisi penuh dan ada variabel lagi yang akan masuk, tidak bisa, teman-teman, karena harus dikeluarkan terlebih dahulu. Misalnya udah dikeluarkan, misalnya A udah keluar, maka B, C, D, E ini akan maju satu blok lagi ke depan dan bisa ditambahkan lagi di paling belakang gitu. Nah, dan mekanisme ini kita sebut sebagai first in first out atau FIFO. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas sebuah program yang sederhana agar mungkin teman-teman bisa mengikuti juga dalam penggunaan software C++ ini. Dan di sini aku mau kasih tahu dulu, teman-teman, software yang saya gunakan di sini adalah Dev C++. Dan teman-teman bisa pakai program yang kalian suka, misal Java atau program C++ lainnya. Itu bisa juga hampir sama. Tinggal kalian menyesuaikan aja dengan fungsi-fungsi atau dengan perintah-perintah yang ada di dalam software kalian. Nah, lanjut aja ke videonya. Oke, teman-teman, dan aku ini langsung menampilkan contoh programnya yang akan kita buat atau yang akan aku presentasikan kepada kalian. Biar kalian tahu dulu nih gimana cara kerja dari programnya. Nah, ini yang pertama itu ada interface-nya. Yang pertama itu ada pilihan seperti ini. Ada in queue, the queue, show, clear, exit, dan pilihan. Nah, ini itu adalah pilihan yang akan kita pilih untuk melakukan eksekusi programnya. Misalnya ini, teman-teman, misalnya aku mau in queue. In queue itu untuk memasukkan data. In queue. Karena ini aku programnya pakai huruf, berarti pakai huruf abjad ya, teman-teman. Misalnya A nih biar gampang. Ya, berarti yang A tadi udah masuk ke dalam queue-nya menggunakan perintah dari in queue nomor 1. Nah, kita cek apakah sudah masuk. Nah, fungsi show ini atau fungsi baca ini digunakan untuk menampilkan dari isi dari queue.
Nah, kita tampilkan ya. Nah, A sudah masuk dalam queue. Lalu misalnya kita akan masukkan variabel lain kayak B, C, D, E gitu ya. Nah, kita prosesnya kita skip aja kayak gini kira-kira. Berarti data udah masuk A, B, C, D, E. Nah, kita lihat nih apakah sudah masuk. Ya, kita masuk. Ya, sudah masuk teman-teman. A, B, C, D, E. Terus misalnya kita mau masukin lagi nilai dari F ya teman-teman. Misalnya F kita masukin. Nah, itu akan muncul seperti itu. Queue overflow. Berarti dalam kesimpulan kita, queue ini maksimal hanya 5 data yang bisa dimasukkan. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi the queue. The queue itu untuk mengeluarkan dari isi datanya. Karena tadi sistem yang digunakan yaitu first in first out seperti yang antrian tadi, contohnya tadi, maka yang akan keluar data pertama adalah A. Maka kita coba dulu nih. Pilihan 2, kita the queue. Nah, A keluar dari antrian. Nah, apakah A benar-benar keluar? Kita cek dulu pakai show. Nah, benar. A keluar dari antrian. Seperti itu teman-teman untuk programnya. Dan terakhir, fungsi yang terakhir yaitu clear dan exit. Exit ini untuk tambahan, teman-teman bisa pakai atau enggak terserah. Kalau fungsi clear ini digunakan untuk membersihkan keseluruhan dari data yang terisi dalam queue. Nah, kita coba aja ya teman-teman. Clear. Pilihan nomor 4. Nah, sudah selesai. Kita langsung coba apakah ini ada datanya setelah di clear. Nah, queue-nya udah kosong teman-teman, nggak ada datanya karena udah di clear. Nah, fungsi clear ini sebenarnya bisa disebut juga fungsi reset teman-teman. Jadi untuk mereset atau membuat kembali queue yang kosong begitu. Udah gitu teman-teman untuk contohnya. Nah, dibalik ini, dibalik tampilan yang sangat sederhana ya teman-teman, kelihatan sederhana ya. Nah, kita akan menuju behind the scene-nya. Kita akan menuju program yang dibuat. Gimana teman-teman, udah mulai pusing? Udah mulai merasa salah jurusan atau gimana? Ya enggak ya. Ini di sini cuma tampilan sederhana ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini cuma dibaliknya cuma itu doang teman-teman. Dibalik program yang sederhana itu cuma ini doang, tapi kita bikin lebih pusing lagi. Nah, kita buka satu persatu ya teman-teman. Iya, gimana? Udah mulai agak pusing, mual, meriang, gimana? Ya enggak lah ya. Nah, di sini untuk UI-nya itu aku tampilin ini teman-teman. In the queue. Integer main. Nah, di integer main ini ada pengertian elemennya. Jadi langsung menjalankan fungsi init, yaitu membuat queue-nya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini tampilan yang kita lihat tadi seperti ini teman-teman, codingannya. Untuk itu pakai case buat masukin pilihan. Teman-teman, aku anggap sudah paham ya teman-teman untuk membuat tampilan seperti ini karena ini simple dan pasti kalau sudah sampai tahap yang seperti ini sudah paham untuk membuat tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, kita akan breakdown atau kita akan membongkar apa yang ada dalam codingan itu. Nah, yang pertama yaitu ada deklarasi queue dengan linear array. Iya, seperti ini. Nah, kita deklarasikan dari pertama ya, teman-teman. Define max itu 5, terus define true 1, define false 0. Nah, di sini kita definisikan kenapa? Karena biar nilai di sini tetap tidak berubah-berubah gitu. Maksimal ini kita gunakan, nilai define max itu digunakan untuk mendefinisikan maksimal array yang kita gunakan, yaitu 5. Kalian bisa modif mungkin 10, 20, dan seterusnya sesuai dengan tipe data yang kalian inputkan. Lalu kita define true dan false itu dengan angka 1 dan 0 supaya untuk memudahkan kita codingan di belakang yang akan kita bahas nanti bentar lagi. Ini satu-satu dulu ini. Nah, yang kedua yaitu ada struct queue. Nah, struct queue. Kenapa pakai struct? Karena kita pakai 3 tipe data nih teman-teman. 2 tipe datanya itu integer, yaitu awal dan akhir. Kita bisa sebut head dan tail. Itu sama aja. Dan yang satunya yaitu tipe data yang akan kita inputkan. Karena di sini aku mau inputkan huruf, berarti menggunakan tipe data char.
Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat dan aku kasih nama struct queue ini dengan nama antri. Nah, ingat itu antri, aku kasih nama antri. Biar nanti lebih paham untuk ke belakangnya. Nah, seperti ini teman-teman, berarti tadi ada awal atau head sebenarnya, kasih namanya, akhir dan info. Info itu di sini ini info sebenarnya gitu. Selanjutnya kita masuk ke operasi queue dengan linear array. Di sini kan tadi kita udah lihat tuh ada init, ada the queue tuh dan lain-lain. Nah, kita bahas yang pertama yaitu fungsi init. Fungsi init ini digunakan untuk menciptakan atau membuat queue baru atau kosong, yaitu dengan cara memberi nilai awal atau head dan nilai akhir atau tail dengan -1. Animasinya seperti ini. Jadi nilai awal dan akhir atau kalian bisa pakai head dan tail terserah. Di sini awal dan akhir. Awal dan akhir ini aku kasih inisial -1, itu berarti queue ini kosong atau queue ini baru dibuat. Ini anggap saja -1. Dia tidak berada di indeks 0 sampai 4. Kenapa? Karena kalau kosong itu biar bisa diisi indeks 0 sampai 4 ini, itu kita harus sebelumnya, dari sebelum indeks 0, yaitu -1 gitu. Selanjutnya teman-teman kita langsung aja yang kedua, yaitu fungsi dari full. Fungsi full itu digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau belum. Nah, fungsi ini sama seperti di stack ya teman-teman. Ini codingannya seperti di layar ini teman-teman. Di sini dideklarasikan jika nilai akhir atau tail sama dengan nilai maksimum, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Nah, kita tadi define 1 itu adalah true ya teman-teman. Nah, itu fungsinya biar kita bermudah, nggak nulis true, tinggal nulis 1 aja dia langsung true gitu. Dan jika tidak sama dengan maksimum, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau false gitu. Nah, seperti ini contoh animasinya. Dia melakukan checking dari queue ini teman-teman, dan nilainya akan true atau false. Nah, itu mengembalikan nilai ini akan digunakan oleh beberapa fungsi yang akan kita pelajari selanjutnya ini. Misalnya fungsi inqueue. Di fungsi inqueue ini menggunakan fungsi full untuk melakukan pengecekan sebelum data dimasukkan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita langsung aja bahas, yaitu fungsi dari empty. Jadi fungsi empty ini digunakan untuk mengecek apakah queue masih kosong atau sudah berisi data. Sama seperti dari full tadi, cuma ini kebalikannya, yaitu ngeceknya kosong atau enggak nih. Di sini codingannya juga hampir sama, cuma ini nilainya kosong, yaitu jika nilai akhir atau tail sama dengan -1 atau berarti masih belum diisi, maka fungsi itu akan mengembalikan nilai 1 atau true, berarti fungsi empty ini true kalau misalnya masih belum diisi. Jika tidak, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 0 atau false, berarti sudah terisi. Begitu teman-teman. Nah, fungsi empty ini berkaitan erat dengan fungsi the queue. Jadi sebelum melakukan the queue atau mengeluarkan data yang awal, itu dicek dulu apakah datanya kosong atau enggak. Kalau kosong, dia tidak bisa dikeluarkan kan, berarti nggak ada yang dikeluarkan, jadi akan menampilkan program lainnya. Nah, kalau misalnya nggak kosong, baru dieksekusi, dikeluarkan, begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, animasinya sama seperti full. Nah, di checking true dan false, nilai pengembaliannya. Yang selanjutnya yaitu inqueue. Iya, fungsi inqueue ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam queue. Nah, codingannya cukup panjang nih, kalian lihat di sebelah kiri. Codingannya cukup panjang dan emang beberapa harus dipahami. Nah, di sini ada empty itu dipanggil juga ternyata di inqueue. Nah, fungsinya untuk apa? Kalian lihat di if empty sama dengan true. If fungsi empty sama dengan true itu digunakan untuk ini nih, jika queue masih kosong, maka nilai awal head dan nilai akhir atau tail diubah menjadi 0. Nah, berarti nilai awal dan akhir ini
diubah menjadi 0. Nah, lebih gampangnya gini, aku animasiin deh. Nah, misalnya kita akan menginputkan data A, B, C, D, E. Kayak tadi kita menginputkan data A, B, C, D, E. Nah, yang pertama itu dia menginputkan dari -1 ke 0 ini. Karena masih kosong, dia menggunakan fungsi empty, memanggil. Kalau misalnya kosong, maka nilai dari awal dan akhir ini akan dijadikan ke 0 dan memasukkan elemen yang diinputkan pada indeks ke 0. Gitu teman-teman. Nah, di program selanjutnya ada else itu. Selain itu, karena sudah terisi, maka if yang atas itu sudah tidak digunakan nih teman-teman. Jadi selanjutnya yaitu else. Jika fungsi full tidak sama dengan true, nah, tidak sama dengan, harus diperhatikan, tidak sama dengan true, maka dia akan mengeksekusi program akhir plus itu dan masukkan elemen. Nah, jadi gampangnya gini, jika tidak kosong, berarti kan karena if yang atas sudah tidak bisa kepakai karena udah di 00 dan antrian belum penuh, jadi antrian itu masih belum penuh, nilai akhir atau tile akan ditambah 1 increment. Nah, itu kenapa ada antri titik akhir. Nah, itu antri itu tadi adalah start dari queue ya teman-teman. Akhir plus berarti kita animasikan. Karena ada data masuk lagi, maka di increment nih teman-teman. Langsung ke data +1. Jadi masuk ke indeks satunya, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Indeks akhir saja, nih teman-teman. Kalau kalian perhatikan, indeks akhir saja yang menyesuaikan datanya. Setiap data masuk, indeks akhir berada di data yang masuk paling akhir. Data awal tetap ada di 0, indeks ke 0 gitu. Jadi tambah 1, 1, 1 biar dia bisa pindah dulu kursornya. Kayak akhir ini pindah dulu ke indeks 1 baru diinputkan. Cara gampangnya ya. Nah, kita lanjut aja ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi dari the queue. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengambil elemen dari queue dengan cara memindahkan semua elemen satu langkah ke posisi depannya, sehingga elemen yang paling depan tertimpa. Codingannya seperti ini teman-teman. Ada penambahan variabel nih, ada char isi dan integer i. Integer i digunakan untuk perulangan di sini nih, ada for. Lalu untuk char isi ini tuh apa sih? Char ini adalah temporary atau memory temporary yang digunakan untuk membalikkan nilai, teman-teman. Di sini sebelum dikurangkan itu nilai dari angka sebelumnya disimpan dulu sementara di variabel isi, lalu nanti akan dimasukkan kembali ketika sudah dikurangkan. Nah, untuk contoh penganimasiannya seperti ini teman-teman. Iya, jadi data itu dimajukan dan data yang pertama dianggap hilang karena sudah tertumpuk oleh data yang ada di belakangnya gitu. Dan akhir ini tetap dia akan maju dulu. Jadi ada akhir min, maka dia maju, baru return isinya dikembalikan lagi, yang udah disimpan di temporary dikembalikan lagi di sini gitu. Jadi menimpa data sebelumnya. Nah, gimana? Udah mulai hangat, ada mulai pusing ya. Kita lanjut aja. Ini bentar lagi selesai kok. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari baca. Ya, teman-teman pasti udah pada tahu lah. Fungsi baca ini digunakan untuk menampilkan isi data dari queue ini, teman-teman. Nah, untuk fungsi data ini bebas, teman-teman bisa pakai dari depan, dari belakang, mau pakai for atau pakai apapun, yang pasti fungsi perulangan untuk menampilkan data dari queue ini. Nah, untuk animasinya seperti ini teman-teman. Nah, di sini aku pakai data dari depan ke belakang ya, depan paling awal masuk sampai paling akhir masuk. Aku tampilinnya gitu di fungsi for ini. Nah, ini bebas teman-teman. Pasti kalian udah pada tahu lah kalau udah sampai tahap ini ya. Nah, selanjutnya langsung aja ke terakhir nih teman-teman biar cepat. Nah, fungsi terakhir adalah fungsi clear. Nah, tadi di pilihan ada kan fungsi clear. Fungsi clear ini digunakan untuk menghapus semua elemen dalam queue. Sebenarnya itu ada beberapa cara nih teman-teman untuk menggunakan fungsi clear ini. Ada menggunakan benar-benar fungsi clear, ada yang memanggil kembali init.
di sini codinganku ini memanggil kembali fungsi init. Jadi queue-nya di reset kembali atau dibuat baru lagi, ditumpuk buat baru lagi begitu. Ada cara yang kedua, tapi sebenarnya banyak cara, tapi ini cara yang kedua, kira-kira seperti ini. Jadi program ini tuh memanggil fungsi the queue sampai queue-nya kosong gitu. Jadi the queue ini datanya dikeluarkan semua satu persatu sampai queue-nya ini kosong, dan awal dan akhirnya ini kan berarti berada di -1 gitu. Animasinya seperti ini teman-teman. Nah, udah gitu. Simple. Sebenarnya sama aja teman-teman. Mau langsung ke indeks -1 bisa, langsung pakai yang pengurangan pakai the queue juga bisa. Terserah teman-teman, tergantung studi kasus yang teman-teman pelajari. Jadi seperti itulah. Sudah cukup selesai, cukup pusing. Semoga teman-teman nggak pusing dengan penjelasan saya. Jika mungkin ada teman-teman yang dikoreksi, silahkan koreksi di kolom komentar. Jika ada yang kurang, silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadikan video ini sebagai forum kita belajar bersama dalam membuat pemrograman terutama struktur data. Dan seperti biasa, saya Ibnu Lambang and see you next video. Bye.